Katros itu berdiri dari tahun 2009. Terus awalnya memang Katros itu nama blogspot. Jadi dulu gue suka nulis tentang motor custom itu di thekatros.blogspot.com. Terus karena banyak permintaan untuk custom motor, akhirnya mulailah gue kecil-kecilan melayani mereka gitu yang motor yang mau di custom. Gue kerjain di garasi rumah gue. Waktu itu masih di garasi, namanya Katros Garage. Terus mulai berkembang, setahun kemudian gue mulai nyewa ruko untuk pengennya sih dulu gedein bengkel gitu kan, Katros Garage gitu. Sampai gue rubah namanya jadi Katros Motorcycle. Lalu beberapa tahun belakangan ini gue balik lagi ke garasi karena emang setelah gue pikir-pikir kalau bikin usaha atau ngegedein bisnis di dunia custom apa ya, nggak cukup kalau cuman mikirin bisnisnya doang gitu loh, harus, karena kan kalau modif itu kan seni ya. Jadi memang harus punya passion juga lah di situ gitu. Jadi akhirnya gue balikin lagi ke rumah gue, ke garasi rumah gue. Tapi rumahnya udah nggak yang lama, yang waktu dulu pertama kali gue buka Katros Garage itu. Kalau di bengkel gue, proses pembuatan itu pertama kali yang pasti gue desain dulu kan. Jadi gue tanya dulu customernya, genrenya mau motor apa, misalnya tracker atau cafe racer atau street tracker gitu. Untuk yang motor Ducati ini dia maunya yang vintage racer gitu kan. Jadi emang selain cafe racer dia juga pengen tampil agak-agak vintage. Jadi agak apa ya, semi full fairing gitu lah. Dari situ udah disepakati konsepnya, gue langsung bikin desainnya. Desainnya itu half fairing, jadi nggak full sampai bawah. Itu supaya gue apa ya, kasih lihat mesin, konstruksi mesinnya Ducati kan tuh unik. Dia nggak V tapi nggak segaris juga kan gitu loh. Jadi gue sengaja bikin half supaya mesinnya tuh terekspos gitu. Kalau untuk perubahan di motor Ducati Vintage Racer ini, yang pasti bagian tangki dan buntut ya, itu pemasangan tangki dan buntut tawon kalau di Cafe Racer. Lalu untuk bagian sasisnya, bagian belakang tuh gue rombak sedikit. Gue bikin supaya agak flat ya gitu loh. Jadi sasis itu gue bikin agak flat supaya bagian tangki sama buntutnya bisa segaris gitu. Terus pemasangan fairing yang half fairing tadi. Lalu untuk bagian kayak kaki nggak banyak sih gue rombak. Dia tetap pakai bawaan standarnya untuk pelek palang. Terus untuk bannya itu juga gue udah ganti. Oke, kalau untuk kesulitan ngebangun motornya sih ya seperti motor-motor lain kebanyakan sih ya. Maksudnya nggak terlalu sulit. Cuman di konsep Vintage Racer ini memang sengaja gue nggak pengen ngilangin si kesan Ducatinya gitu loh. Dari permainan pipa tabular di sasisnya itu kan sengaja gue tetap expose gitu. Biar kelihatan nih motor tetap ala-ala Ducati lah gitu loh. Kecuali kalau memang kesan Ducatinya pengen gue hilangin tuh mungkin lebih susah ya. Tapi ini berhubung konsepnya tetap pengen kelihatan Ducati yang dibikin jadi cafe racer atau vintage racer, jadi ya mungkin kesulitannya hanya ada di bagian menyesuaikan si fairing depan itu kan. Jadi gimana caranya gue supaya bikin bentuknya proporsional, karena kan basicnya ini kan monster itu kan bukan Ducati Monster ya maksudnya. Ini kan bukan yang racer, dia ya bentuknya bukan sport gitu loh, dia bentuknya kayak naked bike gitu kan kalau Ducati Monster. Jadi ya paling kesulitannya itu sih, bikin supaya posisi half fairingnya itu terpasang proporsional lah dengan tangki dan buntutnya gitu. Oke, segitu dulu ulasan tentang Ducati Monster yang dimodifikasi menjadi gaya vintage cafe racer. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi hanya di Black Experience.